Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai kondisi neraca aset dan liability Bank BNI Syariah, kondisi laba rugi Bank BNI Syariah, dan perbandingan laporan neraca dan laba rugi Bank BNI Syariah pada periode Desember 2019 dengan Desember 2020. Nama saya Eka Kurniasi, NIM 1814259. Total aset pada tahun 2020 di Bank BNI Syariah sebesar 55.009.342 dan mengalami kenaikan sebesar 5.029.107 dibandingkan pada tahun sebelumnya, yakni tahun 2019 sebesar 49.980.235. Ini terjadi dikarenakan adanya peningkatan pada kas sebesar 60.217, peningkatan pada bank lain sebesar 385.400, peningkatan pada surat berharga yang dimiliki sebesar 5.162.951, dan peningkatan pada tagihan akseptasi sebesar 77.454, peningkatan pada piutang sebesar 1.053.637, peningkatan pada aset tidak berwujud sebesar 5.700, dan peningkatan pada aset tetap dan inventaris sebesar 650.565. Adapun total liabilitas pada Bank BNI Syariah pada tahun 2020 sebesar 49.550.043 mengalami kenaikan sebesar 4.304.884. Adapun total ekuitas pada tahun 2020 sebesar 5.459.299 mengalami kenaikan sebesar 724.223 dibandingkan pada tahun sebelumnya, yakni tahun 2019 sebesar 4.735.076. Maka total aset Bank BNI Syariah periode 31 Desember 2019 yakni sebesar 49.980.235 dan total liability-nya sebesar 45.245.159 serta total ekuitasnya sebesar 4.735.076. Maka jika dijumlahkan total aset, total liability dan total ekuitasnya adalah sama, yakni sebesar 49.980.235. Hal ini berarti menunjukkan bahwa keduanya berada pada balance atau seimbang. Adapun total aset Bank BNI Syariah periode 31 Desember 2020 mengalami peningkatan yakni sebesar 55.009.342 dan total liabilitasnya sebesar 49.550.043 dan total ekuitasnya sebesar 5.459.299. Maka jika dijumlahkan, total aktiva dan pasifanya sama, yakni 55.009.342. Hal ini berarti bahwa keduanya berada pada balance atau seimbang. Saya di sini akan mendeskripsikan laporan laba rugi Bank BNI Syariah pada periode Desember 2019 dan Desember 2020. Pada laporan periode Desember 2019 ini dapat diketahui bahwa pendapatan penyaluran dana sebesar 4.067.301 selanjutnya yaitu bagi hasil untuk pemilik dana investasi sebesar 990.497 dan pendapatan setelah distribusi bagi hasil sebesar 3.076.804 dan laba rugi operasional yaitu 842.311. Selanjutnya, laba atau rugi tahun berjalan sebelum pajak periode Desember 2019 sebesar 799.949 diperoleh dari laba rugi operasional 11 dikurangi laba rugi dan operasional. Total laba rugi komprehensif tahun berjalan sebesar 596.930 didapatkan dari laba rugi bersih tahun berjalan dikurangi penghasilan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak.
Laba rugi bersih tahun berjalan periode Desember 2019 sebesar 603.153 diperoleh dari laba rugi tahun berjalan sebelum pajak dikurangi taksiran pajak tahun berjalan tambah pendapatan beban pajak tangguhan sebesar 82.279. Pada laporan periode Desember 2020 ini dapat diketahui bahwa pendapatan penyaluran dana mengalami penurunan sebesar 1.528 dikarenakan turunnya pendapatan dari piutang, pendapatan dari bagi hasil, dan pendapatan sewa. Pada tahun 2020, pendapatan penyaluran dana diperoleh sebesar 4.065.723. Bagi hasil untuk pemilik dana investasi sebesar 919.819. Bagi hasil untuk pemilik dana investasi sebesar 919.819, lebih kecil daripada tahun 2019. Kemudian, pendapatan setelah distribusi bagi hasil sebesar 3.145.904, lebih besar dari tahun 2019. Pendapatan operasional lainnya pada tahun 2020 yaitu 2.433.143 mengalami kenaikan sebesar 208.650 daripada tahun 2019. Laba rugi operasional pada tahun 2020 yaitu 712.761 mengalami penurunan sebesar 129.550 daripada tahun 2019. Laba rugi tahun berjalan sebelum pajak pada periode Desember tahun 2020 yaitu 688.990 mengalami penurunan daripada periode Desember tahun 2019. Kemudian, total laba rugi komprehensif tahun berjalan juga mengalami penurunan sebesar 141.754. Pada tahun ini totalnya sebesar 455.176. Laba rugi bersih tahun berjalan pada periode Desember tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 98.047. Pada tahun ini laba rugi bersih tahun berjalan sebesar 505.105. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan laporan keuangan neraca dan laba rugi pada PT Bank BNI Syariah periode 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2020. Pada laporan keuangan neraca dapat kita lihat bahwa total aset yang dihimpun oleh Bank BNI Syariah pada periode 31 Desember 2020 menghasilkan total aset sebesar 55,01 triliun rupiah, di mana hal ini mengindikasikan ada kenaikan sekitar 10,6% dibandingkan dengan periode 31 Desember 2019, di mana pada periode tersebut Bank BNI Syariah hanya mencatatkan total aset sebesar 49,89 triliun rupiah. Kenaikan aset ini dibarengi dengan kenaikan pembiayaan pada periode 31 Desember 2020 yang tercatat pada laporan neraca bahwa total pembiayaan yang didapatkan Bank BNI Syariah pada periode 2020 menghasilkan pembiayaan sekitar 33,55 triliun rupiah. Ini meningkat 1,44% dibandingkan periode sebelumnya yang hanya mencatat total pembiayaan sekitar 32,58 triliun rupiah. Pada laporan laba rugi dapat kita lihat bahwa laba bersih yang dihasilkan oleh Bank BNI Syariah mencatatkan sekitar 505,11 miliar rupiah. Hal ini menurun pesat sekitar 16,26% dibandingkan pada periode yang sama yaitu 31 Desember 2019 yang hanya mencatatkan laba bersih yang dihasilkan Bank BNI Syariah sekitar 603 miliar rupiah. Penurunan laba bersih ini disebabkan karena dampak COVID-19 yang mempengaruhi penurunan kinerja dan ekonomi makro yang berdampak juga kepada laba bersih keuangan PT Bank BNI Syariah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.